Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya akan langsung saja share screen. Ya, apakah sudah terlihat screen saya? Jelas sih. Baik. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai memaknai penderitaan bersama Viktor Frankl ya. Nah, presentasi ini akan dibagi menjadi empat, ya tadi 2 sesi ya, tapi ini 4 bagian ya. Yang pertama adalah biografi dari Viktor Frankl, kemudian yang kedua adalah teorinya, kemudian yang ketiga apresiasi dan kritik, dan yang keempat baru Q&A. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu biografinya terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas riwayat hidup dari Viktor Frankl dan juga peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bahas riwayat hidupnya dulu. Dia lahir tahun 1905 di Vienna, kemudian tahun 1918 sampai 1923 itu dia sudah surat menyurat dengan Sigmund Freud. Jadi sejak dia kecil itu dia sudah sangat tertarik dengan psikologi ya. Jadi kalau misalkan 1918 itu usianya itu baru sangat remaja sekali gitu ya, masih masih kecil ya. Tetapi dia sudah bersurat-suratan gitu ya dengan Sigmund Freud seperti itu. Dan juga dia sudah mulai menulis ya tentang psikologi sampai Sigmund Freud itu sendiri minta izin supaya idenya Frankl itu bisa diterbitkan pada saat itu. Nah, jadi dia tuh sudah sejak kecil ya berbakat ya dalam psikologi itu. Nah, kemudian pada tahun 1924 dia masuk ke medical school itu di University of Vienna ya. Nah, kemudian pada tahun 1926, jadi bahkan sejak awal dia mengenal psikologi itu kan awalnya dia suka sama Adler ya. Tapi ketika dia mikir-mikir sendiri itu dia punya satu konsep sendiri akhirnya yang namanya logoterapi. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, dan itu tulisannya dipublikasikan pada tahun 1926. Itu yang pertama kali dipublikasikan mengenai logoterapi. Kemudian pada tahun 1930 sampai 1937 dia udah lulus dan kemudian bekerja di Rumah Sakit Jiwa Am Steinhof sambil dia membuka pusat konseling depresi dan suicidal untuk anak muda. Jadi logoterapinya itu pertama-tama dia praktekkan atau diaplikasikan kepada anak-anak muda yang sedang depresi dan ingin bunuh diri gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1938 sampai 1942 di sini Nazi sudah mulai masuk gitu ya. Dan kemudian di sini dia itu dipekerjakan di Rumah Sakit Rothschild. Nah, di situ dia ditempatkan di bidang neurologis khusus orang Yahudi. Nah, di sini sebenarnya dia itu ingin dipakai Nazi untuk memberikan diagnosa palsu ya kepada orang-orang Yahudi di situ supaya bisa nantinya disuntik mati. Nah, tetapi di situ nanti Viktor Frankl tidak mau. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, kemudian 1942 sampai 1945 akhirnya dia itu dibawa ke kamp konsentrasi ya bersama dengan keluarganya. Nah, di situ nanti kita akan bahas lebih dalam apa yang terjadi di situ. 1945 dia dibebaskan dari kamp konsentrasi. Di situ setelah bebas dari kamp konsentrasi itu dia langsung menerbitkan bukunya ya, Man's Search for Meaning, yang juga dia menceritakan pengalamannya yang ada di kamp konsentrasi. Jadi hanya berselang 1 tahun itu langsung dipublikasikan. Itu adalah buku pertama yang terbit tepat gitu ya, istilahnya deket banget sama selesainya kamp konsentrasi tersebut. Nah, kemudian masa hidup Frankl ini dihabiskan untuk mengajar di University of Vienna, dan pada tahun 1955 dia meraih gelar profesornya. Kemudian 1997 akhirnya dia meninggal karena gagal jantung. Nah, di sini saya ingin menandai beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Frankl, terutama bagaimana kehidupannya itu sangat penuh dengan penderitaan. Nah, ternyata dia sejak kecil itu sudah menderita karena dia hidup di masa Perang Dunia yang pertama, di mana keluarganya itu juga miskin ya, di mana Frankl itu sendiri pada saat kecil saking kelaparan dia sampai minta-minta gitu ya kepada farmers yang ada di situ. Kemudian yang kedua, kejadian yang cukup menderita itu dia kan awalnya ngefans sama Adler ya. Kemudian tapi awalnya Adler kayak suka ya sama dia gitu. Tapi tahun 1927 karena Adler tuh dikritik ya oleh Frankl dengan konsep dia sendiri,
yaitu logoterapi itu sendiri, ternyata Adler tuh nggak suka ya. Dan akhirnya dia diasingkan dari komunitas akademik Adler. Ya mungkin ini kelihatan sepele buat teman-teman, tetapi kalau buat seorang akademisi ini cukup cukup apa ya, cukup menderita ya kalau diasingkan dari komunitas akademis itu, lumayan merasa tersakiti gitu. Nah kemudian yang ketiga, dia sebenarnya sempat membuka praktiknya sendiri ya, jadi nggak di rumah sakit gitu. Nah 1937 sampai 1938 baru aja dibuka praktik pribadinya itu, ternyata dipaksa ditutup karena Nazi melarang adanya dokter Yahudi. Nah karena Frankl itu adalah seorang Yahudi. Kemudian yang keempat itu dia ditaruh di rumah sakit Rothschild itu. Nah, kemudian disuruh memberikan diagnosa palsu ya atas perintah Nazi supaya orang-orang Yahudi ini bisa disuntik mati gitu. Tapi di sini Frankl itu menolak. Nah, dengan menolak itu dia juga meresikokan nyawanya ya untuk dibunuh oleh Nazi. Tapi dia tidak dibunuh di sini. Nah, kemudian lanjut lagi, dia itu pada tahun 1940 itu dia sempat ditawarin visa imigrasi ke Amerika. Nah pada saat itu kan Nazi itu udah kayak mau masuk gitu ya. Jadi itu kayak mendingan kamu kabur deh karena si Frankl ini kan orang yang cukup terkenal gitu ya. Nah jadi dia ditawarin gimana kalau kamu ke Amerika aja lanjutin karir kamu sebagai dokter ke Amerika gitu. Tapi Frankl ini sendiri dia mikir-mikir gitu ya apakah saya harus ke Amerika. Tapi ketika dia mikir lagi, dia ada pengalaman pribadi ya, dia lagi nyetir melihat kuburan gitu ya, dia memaknai bahwa saya nggak mau ke Amerika, saya mau di sini aja untuk menemani kedua orang tua saya yang sudah tua gitu. Nah kemudian yang keenam itu adalah dia menikah dengan Tilly Grosser nama istrinya. Tetapi di sini ketika Grosser itu mengandung dipaksa mengaborsi anaknya oleh Nazi. Nah, itu sangat menderita ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Nazi itu sendiri ya. Ketika dia ditangkap oleh Nazi bersama istrinya dan keluarganya. Nah, di sini tuh dia sangat menderita banget gitu ya. Dan belum lagi di Theresienstadt itu ya, ayahnya itu meninggal karena kelelahan. Nah, kemudian belum sampai di situ saja, 1944 tuh mereka dipindahin ya ke kamp konsentrasi yang di Birkenau itu. Ibunya itu langsung dimasukin ke gas chamber ya. Nah, akhirnya ibunya itu di situ meninggal kan. Sedangkan istrinya itu dipindahkan ke Bergen-Belsen camp. Nah, dia nggak tahu nasib istrinya itu seperti apa. Nah, ketika keluar dari kamp konsentrasi, itu dia baru kayak mencari ya nasib istriku gimana, karena mereka kan dipisah gitu ya campnya. Istri saya di mana, ibu saya, kakak laki-laki, ternyata semuanya tuh sudah meninggal. Jadi sisa dia doang gitu. Nah, kita melihat bahwa di sini ya penderitaan dari Frankl itu sangatlah luar biasa sih, gitu dari pandangan saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman di sini ada yang lebih menderita. Tapi kalau saya lihat ini hidup Frankl itu sangat amat menderita ya, sudah bisa mau orang yang menderita hidupnya di dunia ini gitu. Nah, tetapi dia bukan hanya dalam penderitaan, tapi dia juga bangkit dari penderitaan. Yaitu pada tahun 1945 ya, begitu dia keluar dari camp, itu langsung nyari Bruno Peterman, yaitu sahabatnya. Jadi dia tuh benar-benar pengen untuk bukunya, tulisannya tuh dibukuin ya. Karena dia sempat nulis juga, waktu itu sama Nazi disuruh ngebuang gitu naskahnya kan. Nah dia pengen yang ini tuh harus dibukuin gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1945 itu dia hubungin sahabatnya dan 1946 akhirnya itu dipublikasikan menjadi buku yang sangat terkenal yaitu Man's Search for Meaning. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang membaca ya buku yang sangat terkenal. Nah, kemudian hidupnya selanjutnya pada tahun 1946 sampai 1997 dia juga banyak menulis buku-buku yang lain, kemudian dia memberi kuliah-kuliah. Bahkan 1955 dia meraih gelar profesor di University of Vienna. Kemudian 1947 dia menikah lagi dengan Eleanor Swin dan memiliki putri bernama Gabriel. Jadi dia tuh masih melanjutkan hidup berkeluarga ya. Kemudian 1971 dia sempat belajar menjadi pilot pesawat ya. Jadi dia hobi aja gitu untuk mengendarai pesawat. Kemudian 1991 bukunya itu menjadi most influencing book di Amerika, yaitu yang Man's Search for Meaning itu udah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti itu. Nah, ini karya-karyanya Frankl. Ini yang paling terkenal, Man's Search for Meaning, ada The Will to Meaning, ada Yes to Life,
ada Man's Search for Ultimate Meaning. Nah, ini tuh sebenarnya disertasinya Frankl ya, yang harusnya itu judulnya The Unconscious God, tetapi dibukukan dengan mungkin supaya sama larisnya ya dengan buku pertama, cuman ditambahin Ultimate Meaning gitu. Kemudian di sini juga ada autobiografinya juga ya. Oke, nah masih banyak ya karya yang lain, tapi ini yang saya ini saya rasa terkenal gitu ya karya-karyanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita yaitu tadi kan dikisahkan dia tuh sangat amat menderita banget ya kehidupannya. Banyak banget kejadian-kejadian tragis dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat bahwa Frankl itu bisa bangkit kembali dari penderitaan itu. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana sih seseorang yang hidup penuh dengan penderitaan ini bisa tetap menjalani hidup, bahkan bisa sukses di kehidupan yang selanjutnya itu. Nah, di sini kita akan masuk kepada teorinya Frankl yang memang dari teori Frankl itu dihidupi dia sendiri ya, dihidupi dia sehingga itu juga mungkin bisa jadi pencerahan ya buat kita seperti itu. Kita masuk ke teori Frankl, yaitu ini banyak ya, yang paling utama adalah tentang makna dan juga yang lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke teori Frankl tentang makna. Jadi tadi logoterapi itu sejak 1926 dia sudah meneliti ya. Jadi logoterapi itu dari kata logos dan terapi. Logos sendiri artinya word. Namun dalam praktiknya logoterapi itu berarti kayak terapi psikologi yang pusatnya pada pencarian makna hidup gitu. Nah, awalnya logoterapi itu dipusatkannya hanya kepada pasien remaja yang depresi dan suicidal ya. Tetapi pada saat dia ditangkap ya di camp Nazi, dia tuh kayak lebih menghidupi lah istilahnya pada logoterapi ini sendiri itu mencari makna ya. Jadi Frankl bukan hanya mengaplikasikan pada kasus depresi dan suicidal, tapi penderitaan itu secara keseluruhan, bahkan yang paling berat sekalipun. Jadi tesis dari Frankl itu adalah setiap manusia memiliki will to meaning, artinya kehendak untuk memaknai segala peristiwa yang ia alami. Jadi manusia itu dalam dirinya selalu ingin memaknai segala sesuatu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang multi-valued gitu. Jadi memang dia akan selalu berusaha memaknai. Itu yang membedakan dia dengan makhluk hidup yang lainnya. Frankl mengatakan striving to find meaning in one's life is the primary motivational force ya in man. Jadi ada will to meaning di dalam diri manusia gitu. Nah, mungkin ketika kita dengar will to meaning kita ingat will to power gitu ya, atau will to pleasure, yaitu konsep dari Freud dan Adler sendiri ya. Freud itu punya konsep bahwa manusia itu punya will to pleasure ya. Jadi manusia itu hanya mencari kesenangan. Di sini khususnya di hal seksual gitu kan. Nah, kalau Adler tuh will to power ya. Nah, di sini Frankl itu mengkritik ya Freud dan Adler. Menurut Frankl, konsep itu tercipta karena Freud dan Adler ini seringkali berhubungan itu sama orang-orang yang neurotik atau yang gangguan mengalami mental illness ya. Seperti itu. Makanya kalau orang mental illness itu kan kebanyakan hidupnya meaningless kan. Gitu. Jadi ketika banyak berbicara sama orang yang seperti itu, menurut Frankl itu mereka jadi kayak bias ya, melihat bahwa apa yang ada dalam diri manusia adalah will to pleasure dan will to power, karena orangnya ini sedang ada dalam mental illness, dalam meaninglessness gitu. Nah, jadi menurut Frankl mereka itu bias gitu, nggak melihat dengan jernih gitu. Kalau misalkan melihat manusia dengan jernih nih, itu harusnya yang ada paling kuat dalam diri manusia adalah will to meaning begitu ya. Nah, will to meaning ini terwujud melalui conscience manusia. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang ke teknik logoterapi ini sedikit masuk ke psikologi gitu ya. Nah, kalau di logoterapi itu kira-kira disuruhnya ngapain gitu. Nah, terapisnya itu akan istilahnya ada tiga teknik lah ya yang coba dikasih tahu gitu. Yang pertama itu adalah di reflection, yaitu mengalihkan fokus dari hal-hal yang membuat kita khawatir dan berfokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan. Jadi ketika ada hal yang membuat kita anxious gitu ya, kita harus mengalihkan fokus dari hal itu gitu. Tapi fokus pada apa sih yang bisa aku kontribusikan buat dunia ini. Yang kedua, paradoxical intention. Ini tuh kita melakukan hal yang justru membuat kita anxious gitu. Kayak dia kasih contoh, kalau misalkan kita tuh suka berkeringat lebih gitu ya ketika
kita menghadapi orang yang bikin kita anxious. Nah, menurut dia justru kita harus nantang diri kita. Ya, kalau misalkan ketemu dia, aku tuh harus berkeringat lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak lebih menantang diri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Socratic dialogue. Itu adalah seorang logoterapis itu dilarang untuk memberikan sebuah jalan keluar ya. Atau saran-saran untuk jalan keluar gitu. Melainkan membiarkan pasien yang menemukan makna dalam hidupnya sendiri seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan makna itu? Jadi Viktor Frankl itu membagi makna menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah makna kreatif, yang kedua makna experiential, dan yang ketiga makna attitudinal. Ya, ini saya Indonesiain sih, tapi semoga bisa ditangkap. Jadi kalau makna kreatif itu adalah makna yang dibangun melalui kreasi atau kerja atau job ya, melalui kerjaan kita gitu. Misalkan kalau kita adalah seorang pelukis gitu ya. Jadi makna kreatif itu kita membuat sebuah lukisan gitu. Kalau kita kerja sebagai akuntan, ya makna kita itu kita bangun melalui kerjaan kita sebagai akuntan gitu, atau melalui apa yang menjadi karya kita lah ya sehari-hari gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah makna eksperiensial, yaitu makna yang dibangun berdasarkan pengalaman hidup dengan menikmati setiap momen dalam hidup secara aktif. Jadi eksperiensial itu lebih kepada momen-momen kehidupan seperti dalam hobi kita ya. Mungkin kita tuh bukan pelukis tapi kita suka melukis misalkan ya. Nah, itu kita bisa menemukan makna di situ. Terus dengan mencintai orang lain, dengan berhubungan, berelasi dengan orang lain, itu kita menemukan makna eksperiensial. Nah, yang ketiga ini tuh makna attitudinal itu adalah attitudinal ya. Pokoknya attitude gitu ya. Itu adalah makna yang dibangun lewat sikap di hadapan momen tersulit atau penderitaan dalam hidup kita. Nah, jadi ini kalau misalkan kita berhadapan dengan penderitaan, nah makna ini yang harus kita cari gitu. Itu beda dengan makna kreatif dan eksperiensial karena mengandaikan dalam makna kreatif dan eksperiensial ini kita masih kayak masih bisa menghadapi ya kehidupan kita dengan biasa aja gitu. Maksudnya masih bisa gitu ya. Tapi kalau di dalam sini kita tuh udah berhadapan dengan momen yang tersulit. Nah, disitulah justru kita harus menggali makna ya dalam kejadian yang tersulit tersebut. Nah, ini apa namanya kutipan dari Frankl sendiri ya. The fulfillment of meaning is possible in 3 main direction. Jadi tadi by doing something makna kreasi ya kreatif. Secondly by experiencing yaitu makna eksperiensial, dan kemudian yang ketiga dengan find meaning even where finding value in life is not possible gitu, yaitu dalam peristiwa-peristiwa yang apa namanya mendatangkan penderitaan seperti itu ya. Nah, tetapi ada satu tambahan lagi ya, walaupun dia hanya bilang ada 3 makna gitu ya, tapi dalam bukunya sendiri atau mungkin pandangan Frankl sendiri ya, kita menemukan bahwa Frankl ini juga menekankan yang namanya makna spiritual ya. Nah, di sini saya mengkalimatkan dengan intensification of inner life, itu sesuai apa yang dia katakan dalam Man's Search for Meaning, yaitu dia bilang this intensification of inner life help the prisoner atau orang-orang yang ditangkap Nazi tadi find a refuge from the emptiness, desolation, and spiritual poverty of his existence by letting him escape into the past. Jadi kalau misalkan seseorang menghadapi penderitaan, jadi ini memang kan mirip ya sama makna attitudinal tadi. Tapi ini kayak lebih ke spiritualnya gitu ya. Jadi itu apa yang membuat kita bisa memaknai diri dalam penderitaan, kehidupan kita dalam penderitaan itu sebenarnya kemampuan kita untuk intensifikasi inner life-nya kita gitu melalui spiritualitas. Nah, spiritualitas itu di sini bukan hanya apa ya? Bukan hanya berhubungan dengan agama ya, tapi lebih ke inner life gitu. Nah, nanti tapi kita akan lihat bahwa Frankl juga akan ngomongin Tuhan juga pada akhirnya gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh ya di buku Yes to Life itu ada contoh gitu ya. Orang yang awalnya itu produktif, karirnya itu bagus, dia itu menjalankan kehidupannya mencari makna kreatif gitu ya. Dia itu seorang desainer gitu. Tapi suatu hari dia itu didiagnosa kena tumor ya. Kena tumor, terus habis itu dia kayak masuk rumah sakit, di mana dia itu udah nggak bisa lagi menggerakkan his arms and legs gitu. Kaki tangannya gitu, dia kayak cuman di rumah sakit saja,
Nah, kemudian tapi walaupun dalam keadaan seperti itu, dia coba menemukan makna eksperiensial gitu. Nah, di sini dia itu apa namanya, suka baca buku lah gitu ya. Dia dengarkan musik, dengar radio, kemudian diskusi sama pasien-pasien lainnya. Nah, dia mulai membangun yang namanya makna eksperiensial walaupun makna kreatif ini sudah tidak bisa dia lakukan gitu. Nah, tapi suatu hari itu dia kayak didiagnosa udah sekarat nih kamu, kayak sebentar lagi kamu akan meninggal dunia gitu kan. Apa namanya? Jadi dia tuh udah didiagnosa sebagai orang yang sebentar lagi meninggal gitu ya. Terus pada saat itu dia melihat tuh orang ada pasien gitu di sebelahnya, di mana dia itu disuntikkan sesuatu gitu ya, disuntikkan sesuatu yang apa morfin gitu, morfin injection gitu. Jadi supaya dia nggak kesakitan menjelang saat-saat kematiannya ya. Nah, tetapi orang ini melihat yang seperti itu bukannya takut, ya mungkin takut juga ya, tetapi dia tuh kayak memaknainya justru perhatian ke dokternya itu. Dia mengatakan kayak gini, udah kamu, udah Pak Dokter, mendingan saya disuntik sekarang daripada nanti dokter harus nungguin saya menjelang saya mati gitu kan. Mendingan dokter nggak apa-apa, suntik aja saya sekarang gitu. Saya nggak mau ngerepotin dokter, biarin dokter juga bisa istirahat gitu. Nah di sini Frankel mengatakan nih dia udah sekarat ya. Terus ngelihat pasien tetangganya itu mati disuntik morfin kan harusnya tuh perasaan dia kayak putus asa ya, meaningless gitu. Tapi di sini justru dia udah nggak mikirin dirinya sendiri. Dia mikirin malah dokternya, nanti dokternya harus nungguin dia gitu. Udah dokter sekarang aja disuntiknya gitu. Nah, menurut Frankel itu sudah dia tuh melampaui ya, karena dia tuh bisa menemukan makna walaupun ya di tengah situasi yang luar biasa menderita bahkan menjelang kematiannya seperti itu. Nah, nanti cerita ini bisa dibaca lagi dengan lebih detail ya. Nah, kemudian kita melihat juga tadi saya katakan bahwa Frankel itu juga mempraktekkan ya apa yang dia ajarkan dalam hidup dia. Ini saya mencoba merumuskan sendiri ya, karena ada 4 makna itu, bagaimana Frankel itu menghidupi setiap makna dalam hidupnya ini. Yang pertama makna kreatif jelas ya, dia itu dokter. Dia itu memberikan terapi buat anak muda yang depresi. Dia bekerja juga gitu ya. Dia menulis gitu dengan produktif. Nah, kalau makna eksperiensial, dia itu belajar menikmati hidup ya, walaupun tentu itu sangat traumatis. Dia kehilangan ibunya, kehilangan kakaknya, ayahnya, dan istrinya ya. Tapi di sini dia mencoba gitu memaknai. Dia menikmati hidup dengan belajar menerbangkan pesawat ya, dia merawat putrinya ya. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini dia menolak ya waktu diajak ke Amerika gitu kan, karena dia mementingkan relasi dia dengan orang tuanya. Terus makna attitudinal itu, Frankel tidak mau memberi diagnosa palsu pada pasien Yahudi. Ini kan dia juga berhadapan sama ancaman kematian ya. Tapi dia tetap tidak mau, dia tidak mau menuruti si Nazi itu. Kemudian yang kedua, Frankel itu tidak meninggalkan orang tuanya demi visa ke Amerika. Padahal di sini dia tahu bahwa Nazi itu mungkin akan menangkap dia dan keluarganya gitu ya. Tapi dia nggak mau egois. Nah, kemudian di sini Frankel masih bisa bertahan hidup di camp Nazi. Jadi dia itu di camp Nazi itu juga berjuang ya, gimana dia tetap menjadi orang yang nggak meaningless gitu. Nah, itu yang membuat dia pada akhirnya setelah bebas juga masih bisa bangkit ya. Mana spiritual? Nah, Frankel bercerita dalam Man's Search for Meaning bahwa ia itu selalu membayangkan istrinya dan memori indah mereka. Jadi kan waktu itu kan dia nggak tahu ya istrinya itu di mana. Tapi di buku itu dia bilang kayak ya udah walaupun aku nggak tahu istriku di mana, aku bayangin aja dia, aku apa inget-inget tentang masa-masa indah kita gitu. Tadi kan katanya kalau spiritual itu kan bring back me to the past ya. Nah gitu jadi dia kayak inget-inget momen dengan istrinya itu sendiri menguatkannya. Nah sekali lagi makna spiritual itu nggak harus berhubungan dengan agama ya, itu lebih ke inner life-nya dia gitu. Nah kemudian lanjut sekarang tentang pandangan Frankel mengenai takdir ya. Nah, tadi makna sudah. Nah, tentang takdir karena tadi itu dia juga menyebutkan ya tentang fate gitu. Dalam buku Yes to Life, Frankel mengatakan bahwa manusia itu tidak perlu menentang yang namanya takdir. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak ya atau tidak dapat dirubah gitu.
Nah, kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang nggak bisa kita rubah, satu-satunya jalan adalah dengan beradaptasi ya dengan keadaan tersebut serta menemukan makna di dalamnya. Nah, di sini Frankl bilang either we change our fate if possible, yang tentu tidak ya kalau namanya fate ya, or we willingly accept it if necessary. In either case, we can experience nothing but inner growth through such misfortune. Tapi menurut dia dari penderitaan itu ya, dalam takdir yang mungkin bahwa kita pada suatu penderitaan, kita juga akan mengalami pertumbuhan lah, inner growth seperti itu. Nah, terus dia juga bilang gini ya, fate is part of our lives. Takdir itu adalah bagian dari kehidupan kita. Begitu juga penderitaan. Jadi kalau hidup itu memiliki makna, maka penderitaan juga pasti memiliki makna. Jadi konsekuensinya penderitaan kalau itu memang harus kita hadapi dalam dunia ini dan tidak bisa kita hindari, tentu dia ada kemungkinan besar untuk bisa dimaknai gitu ya, atau bermakna bagi kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya sikap manusia terhadap takdir ya. Takdir ini tentu dia bicara tentang sesuatu yang buruk ya, bukan takdir yang baik ya ini. Takdirnya sesuatu yang buruk, yang suffering gitu. Nah, ini akan terlihat terutama dalam pencarian makna jenis ketiga, ketika berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat diubah. Nah, di hadapan takdir yang nggak bisa diubah, di sini manusia itu bebas, tapi bebasnya itu bebas untuk mengambil sikap untuk beradaptasi ya dan memaknai situasi tersebut. Nah, jadi keputusan yang diambil manusia untuk memaknai hidupnya haruslah bersifat individual. Nah, di sini letak kebebasannya itu. Dan aktif, artinya bukan sebuah sikap yang pasif. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya pandangan Frankl mengenai hidup dan mati. Nah, mengenai kehidupan, menurut Frankl itu manusia diberikan kehidupan itu artinya manusia diberikan sebuah tugas. Tugas manusia adalah memecahkan ya, atau menemukan ya makna hidupnya masing-masing. Jadi itu antara saya, Jessica dengan Kak Dimas ya, dengan Kak Mary itu masing-masing tuh ada di dunia ini dengan makna yang harus kita temukan, dan makna saya dengan makna hidup Kak Dimas itu beda-beda. Jadi makna hidup itu unik dan harus kita temukan. Itu tugas kita. Nah, sedangkan kematian itu sendiri itu merupakan apa ya, jaminan ya bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari makna itu bukanlah sebuah perjuangan yang sia-sia. Jadi kematian itu justru adalah jaminan ya, di mana pencarian makna manusia itu pastilah bermakna. Begitu. Jadi kalau nggak ada kematian, istilahnya tuh ya, kita itu hidup melulu gitu kan. Nah, itu makna itu bakal sia-sia juga nggak sih? Maksudnya, ya ngapain juga saya mencari makna kalau toh saya itu hidup selama-lamanya gitu kan. Nggak penting banget saya mencari makna. Tapi makna itu menjadi penting dicari, hidup ini akan apa ya, kelihatan makna hidup kita tuh akan kelihatan begitu penting kalau misalkan hidup kita memang ada akhirnya. Begitu. Bahkan menjelang akhir hidup kita baru bisa melihat ke belakang dan mengatakan bahwa kehidupan saya bermakna. Nah, itu tidak akan berarti kalau kita hidup selamanya. Begitu. Nah, di sini ya, dia katakan that gives us a compulsion to do so, yaitu untuk mencari makna kita. Therefore, death, kematian, membangun sebuah latar belakang, background, yang membuat tindakan kita itu adalah sebuah tanggung jawab, yaitu untuk menemukan makna gitu ya. Nah, dari tadi ngomongin makna kan, nah terus kan kita nanya kan, nah makna ini dibuat sendiri atau bagaimana gitu, terus makna itu banyak ataukah ataukah satu gitu. Nah di sini tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna itu harus ditemukan ya. Nah berarti itu makna itu adalah harus ditemukan, bukan diciptakan sendiri. Jadi pandangan Frankl itu bukan menciptakan makna, tetapi menemukan makna. Tadi saya sudah kasih ilustrasi bahwa makna hidup saya dan makna hidup Kak Dimas, Kak Mary, dan lain-lain, itu kan unik ya, berbeda satu sama lain. Tapi bukan berarti kita nyiptain sendiri, seperti itu. Nah, jadi unik ya, masing-masing orang punya makna yang berbeda, tapi bukan subjektif. Jadi subjektif itu dalam arti kita tuh kayak bebas menciptakan makna kita sendiri gitu. Bukan, tetapi
unik memang, tapi manusia hanya memiliki satu makna untuk ditemukan dalam kehidupannya. Nah, kemudian di sini dia juga membedakan ya antara makna ultimate dengan makna at the moment. Nah, makna ultimate itu adalah makna yang berhubungan dengan keseluruhan kosmik di mana manusia ditempatkan ya. Jadi istilahnya itu apa sih seorang Jessica di tengah kosmik yang begitu luas ini, itu namanya makna ultimate. Nah, kita nggak mungkin bisa kayak menemukan makna ultimate kita tuh secara sepenuhnya gitu. Kita hanya bisa kayak deketin makna tersebut, tapi nggak bisa kita serap seluruhnya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan Tuhan ya, karena itu kan yang disertasinya itu ultimate meaning kan. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi ultimate meaning itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keseluruhan kehidupan, keseluruhan kosmik gitu. Nah, kalau yang kedua adalah makna at the moment gitu. Jadi makna at the moment itu maksudnya adalah ketika kita menghadapi sebuah peristiwa atau dia bilang itu takdir ya atau penderitaan. Nah, disitulah kita memaknainya secara langsung ya, spontan. Jadi kesempatan untuk memaknai dalam setiap hal yang terjadi. Nah, dalam kedua-duanya makna ultimate maupun at the moment itu manusia itu mencari ya dan bukan menciptakan makna. Makna sendiri itu sudah ada sebenarnya dalam setiap peristiwa, cuman kita ini yang mesti ngerespon gitu. Jadi setiap peristiwa yang datang ke kita, terutama penderitaan itu sebenarnya itu ada maknanya. Ya, tinggal kitanya ini bisa nggak nemuin makna di dalam peristiwa tersebut gitu. Nah, kemudian ya ini ya dikatakan di dalam Will to Power ya bukunya. There is a meaning of life, a meaning ya. Jadi satu itu. That is for which man has been in search all along. And also that man has the freedom to embark on the fulfillment of this meaning. Nah, jadi di sini tuh menarik ya. Emang maknanya itu satu. Dan kita tuh kayak harus mencari makna tersebut ya. Tapi pencarian kita terhadap makna itu ada dalam kebebasannya kita. Justru dalam kebebasan kitanya itu terdapat will to meaning gitu. Kalau kita bukan makhluk yang bebas, maka kita tidak akan bisa memaknai. Tapi bebas itu juga bukan berarti kita nyiptain makna subjektif gitu ya, tapi tetap menemukan makna gitu. Ya, ini emang eksistensialismenya agak beda ya kalau misalkan dibanding sama Sartre misalkan gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan bahas conscience ya. Conscience ya. Nah, tadi itu saya sudah menjelaskan bahwa sarana untuk kita memaknai itu adalah kita memiliki yang namanya conscience atau kesadaran hati nurani yang bisa membuat kita mencari makna dalam hidupnya. Nah, conscience itu juga berhubungan dengan freedom manusia gitu ya. Nah, tetapi dalam hidup yang penuh dengan suffering, misalkan tuh kayak kita hidup tuh banyak banget penderitaan yang datang sama kehidupan kita. Conscience kita tuh lama-kelamaan kayak kacamata yang burem gitu ya. Nah, maka conscience manusia itu kayak harus dibangunin, disadarin, dibersihin kembali supaya mampu melihat makna dalam kehidupannya. Nah, untuk membersihkan itu dibutuhkan labnya ya. Nah, labnya itu adalah pendidikan yang dilakukan para logoterapis dalam terapi mereka terhadap pasien. Jadi kalau misalkan pasien itu atau orang itu udah ngerasa depresi banget ya, terus dia tuh kayak merasa hidupnya itu nggak bermakna. Nah, menurut Frankl itu bukan hidupnya nggak bermakna, dia itu cuman conscience-nya mesti dibersihin, mesti disadarin gitu loh. Nah, caranya apa? Lewat logoterapi. Nah, para terapis ini tujuannya adalah memberikan pendidikan ya, istilahnya itu dia membantu bukan memberi jawaban, tapi membantu para pasien ini menemukan makna sendiri dan meyakinkan mereka gitu. Istilahnya hidupmu tuh ada maknanya, cuman kamu yang harus menemukannya seperti itu. Nah, kemudian tadi bahas eksistensialisme ya. Nah, mungkin kita agak bingung gitu. Apakah logoterapi dan eksistensialisme itu satu jalan nggak sih gitu ya? Nah, dia nulis ya Frankl artikel jurnal yang judulnya Logotherapy and Existentialism. Nah, di sini dia mengakui bahwa ada sisi eksistensialis dalam logoterapi, yaitu bagaimana manusia harus bebas. Ya, jadi dia nggak akan bisa menemukan makna kalau tidak bebas itu. Bukan dari dirinya, bukan dari terapisnya, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian Frankl mengatakan bahwa logoterapi merupakan terapi psikologis dan bukan pemberian resep. Nah, jadi itu kayak logoterapi sama eksistensialisme itu
sebenarnya sejalan, sama-sama membiarin manusia itu menemukan maknanya sendiri ya. Tapi dia mengatakan bahwa logoterapi goes beyond Dasein analyze gitu. Jadi bukan sekedar menganalisa ya Dasein itu seperti apa. Dasein itu kayak apa, Heidegger punya ini ya, apa namanya, istilah manusia otentik gitu kan. Nah, bukan hanya menganalisa seperti itu ya. Tetapi dia juga apa ya, memberi makna gitu. Jadi bukan menganalisa saja, tetapi prakteknya itu apa? Nah, prakteknya adalah melalui logoterapi ini. Jadi ini merupakan wujud nyata dari eksistensialisme. Nanti kita setuju atau tidak bisa kita komentarin ya, tentu saja gitu kan. Nah, kemudian kita akan menuju ke pandangan yang lain, yaitu mengenai signifikansi kebebasannya. Jadi kan tadi dikatakan makna itu udah ada dan ada dalam setiap peristiwa kan. Nah, terus di mana ya letak kebebasan manusia itu? Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit, yaitu manusia itu bebas di sini dalam artian dia mampu mengaktifkan kehendak untuk memaknai hidupnya. Jadi kalau dia nggak bebas, dia tidak akan mampu memiliki will to meaning. Ya, nah terus manusia itu juga bebas untuk menentukan sikap atau attitude-nya dalam menghadapi peristiwa yang seakan-akan meaningless gitu. Jadi bebasnya itu bukan menciptakan makna tapi menyikapi ya apa penderitaan yang dialami gitu loh. Jadi misalkan makna itu udah ketemu, nah sikapnya dia itu gimana gitu ya dalam menghadapi peristiwa yang seakan-akan meaningless. Jadi kebebasan bukan berarti bebas untuk menentukan makna atau menciptakan sendiri makna kita, melainkan bebas untuk mencari makna dan bebas merespon takdir. Ya. Nah, kemudian kita ke signifikansi religiusitas. Ini yang terakhir ya dalam pemikiran Frankl. Nah, di sini signifikansi religiusitas itu Frankl menerbitkan disertasinya berjudul The Unconscious God itu ya. Yang tadi diterbitkan sebagai buku dia yang menjelang kematiannya baru diterbitkan ya. Yaitu Man's Search for Ultimate Meaning ya. Nah, dalam buku ini Frankl menyebut natur keagamaan atau spiritualitas manusia secara universal sebagai will to ultimate meaning. Nah, di sini tuh dia udah agak geser ya. Jadi tadi kan spiritualitasnya itu lebih ke inner life ya, tapi di sini kayak dia lebih belak-belakan kepada spiritualitas yang ketuhanan lah ya istilahnya gitu. Jadi menurut dia kehendak untuk menemukan makna yang ultimat. Semua manusia bahkan dia mengatakan bahwa pada dasarnya religius ya dalam hal ini. Sifat dari will to ultimate meaning ini transcendent ya, dan mencoba mendekati yang ultimate transcendent. Jadi kan tadi dijelaskan kalau ultimate meaning itu kan hanya bisa didekati kan, nggak bisa diserap sepenuhnya kan. Nah manusia itu dalam dirinya bukan hanya punya will to meaning, yaitu untuk meresponi peristiwa sehari-hari, tetapi dia juga punya will to ultimate meaning ya, yaitu bagaimana dia mencoba mendekati makna ultimate itu tersebut. Nah, ultimate transcendent ini kemungkinan dekat dengan sosok Tuhan ya. Nah, Frankl menyebut Tuhan sebagai the partner of our most intimate soliloquy ya, atau teman bercakap dalam kesendirian. Jadi Tuhan itu apa ya istilahnya? Dia itu apa ya ultimate transcendent itu, tapi ketika kita mau dekatin itu nggak bisa kita serap seluruhnya gitu kan. Jadi seenggaknya Tuhan itu bisa kayak bercakap ya dalam kesendirian seperti itu. Dia yang memberikan apa ya embrace kita gitu loh di dalam kita menghadapi penderitaan itu sendiri gitu. Nah, kemungkinan ya ini yang bukan pasti sih. Menurut saya mungkin keyahudian Frankl ini ya berperan besar dalam penulisan disertasi ini. Frankl mengutamakan iman pada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Tuhan adalah ultimate meaning itu sendiri, dan iman kepada Tuhan meyakinkan manusia bahwa hidupnya bermakna. Nah, dia sendiri ngomong ya, I personally think, aku sendiri berpikir bahwa kepercayaanku kepada Tuhan itu adalah unconditional. Kalau enggak unconditional itu sama sekali bukanlah iman. Kalau itu unconditional, maka dia pasti akan bisa berdiri dan menghadapi fakta bahwa 6 juta orang mati di dalam Holocaust Nazi. Gitu. Jadi menurut dia iman pada Tuhan itu kayak apa ya harusnya unconditional. Bahkan di hadapan penderitaan dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Tapi
Sekalipun orang tidak percaya pada Tuhan, religiusitas juga berperan. Religiusitas itu dalam arti inner life seorang, karena dia juga sebut ateis ya di situ. Jadi kan kalau ateis kayaknya nggak iman pada Tuhan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya inner life itu tadi gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu apresiasi dan kritik ya. Nah, saya akan masuk dalam apresiasi dulu terhadap pemikiran Frankl ini, yaitu yang pertama, optimisme Frankl bahwa setiap peristiwa, termasuk penderitaan, memberikan makna, membuat kita lebih optimis dalam menghadapi hidup. Jadi kan kalau misalkan gini, jadi itu beda dengan kamu tuh menghadapi penderitaan ya udah kamu maknai deh gitu, bukan sekedar nyuruh gitu. Tapi Frankl tuh ngejamin bahwa setiap peristiwa itu pasti ada maknanya. Jadi dia jamin ya bahwa setiap peristiwa maupun yang penderitaan itu pasti ada maknanya. Nah, kalau pasti ada maknanya berarti kita tuh lebih optimis ya. Gitu loh. Jadi kita nggak main dalam lingkungan yang buta, penderitaan yang buta, nasib yang buta gitu. Tapi kita yang memang harus menemukan maknanya karena makna itu sendiri sudah ada di situ gitu. Yang kedua, pemikiran Frankl itu sangat ramah dan penuh cinta terhadap orang lain ya, yang membuat pandangan ini lebih relasional dibandingkan eksistensialisme klasik. Kita tadi ingat ada makna yang kedua yaitu makna eksperensial, itu berhubungan dengan love juga ya, dengan relasi gitu. Kita juga ingat Frankl itu sampai tidak mau meninggalkan orang tuanya ya, yang sudah uzur itu. Jadi ini termasuk pandangan yang sangat relasional ya dibandingkan contohnya Sartre gitu yang hell is other people gitu kan. Nah, dia nggak seperti itu gitu. Bahkan melewati relasi dengan orang lain itu kita bisa menemukan yang namanya makna. Nah, kemudian yang ketiga, pemikiran Frankl menempatkan manusia sebagai makhluk yang adaptif secara psikologis, sehingga manusia dianggap memiliki kapasitas yang luar biasa bahkan dalam penderitaan sekalipun. Jadi menurut saya Frankl itu menempatkan manusia itu tinggi ya. Jadi martabat manusia ini tinggi banget, sehingga dia itu kalau ditempa penderitaan apapun itu kayaknya selalu bisa adaptasi gitu. Dia itu kayak apa ya sangat fleksibel gitu ya. Misalnya kena apa dia bisa gitu ya, dia bisa ikutin gitu. Jadi dia memiliki pandangan yang tinggi terhadap manusia gitu. Dan menurut saya itu bagus ya. Nah, kemudian yang keempat, Frankl menekankan kebebasan individual untuk menemukan makna. Orang itu harus menemukan makna sendiri tanpa dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak lain. Jadi setidaknya Frankl ini juga masih menekankan kebebasan ya untuk menemukan makna. Jadi dia itu menentang banget kalau ada orang menemukan makna tapi dipaksa gitu. Jadi dia tuh harus nemuin sendiri. Itu sisi eksistensial dari Frankl itu sendiri gitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada kritik ya. Yang pertama, kritiknya mungkin Frankl itu mengatakan bahwa meaning making itu hanya sebatas attitude atau sikap ya. Jadi kebebasan manusia itu kalau menurut saya di sini nggak sepenuh-penuhnya bebas lah ya. Bebas dalam koridor gitu deh istilahnya. Jadi dia tuh nggak bisa menciptakan makna tapi harus menemukan. Ya, nah ini berhubungan dengan kritik yang kedua yaitu meaning making menjadi agak kaku ya karena hanya ada satu makna yang dicari istilahnya udah ada makna yang dikasih ya given gitu kita tinggal nemuin aja gitu. Nah jadi di sini meaning makingnya itu menjadi sangat kaku ya gitu bahkan nggak making ya meaning seeking gitu ya. Nah kemudian yang ketiga saran Frankl untuk lebih adaptif terhadap hal yang tidak dapat diubah atau di sini disebut sebagai takdir ya. Kalau menurut saya itu kayak seakan-akan melanggengkan opresi ya. Siapa sih yang membuatnya tidak dapat diubah gitu. Jadi dia kan selalu sarannya tuh kita supaya adaptif gitu. Tapi kalau dalam sebuah situasi tertentu di mana kita itu diopresi atau diopresi ditekan ya gitu ya. Dan kita hanya disuruh adaptif, adaptif dan adaptif di situ menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang toksik ya justru ya seperti itu. Dan yang keempat ini ada hubungannya bahwa orang itu tidak perlu selalu adaptif dalam menghadapi penderitaan. Kadang kita bisa melawan ya. Nah, itu nanti minggu depan, 2 minggu lagi ya, menidak itu ya. Sartre.